Oke, hari ini kita akan membahas tentang uji Friedman ya. Uji Friedman ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan dari hasil pengukuran yang dilakukan secara berulang lebih dari tiga kelompok, minimal tiga kelompok. Nah, jadi di sini datanya yang diperoleh adalah hasil pemeriksaan yang berulang, data pre and post atau sebelum dan sesudah. Nah, uji Friedman ini merupakan uji lanjutan dari Wilcoxon. Untuk perbedaan yang mendasar pada uji Friedman ini adalah menguji dari minimal tiga sampel yang berpasangan atau dari populasi yang sama. Sedangkan kalau uji Wilcoxon itu kan dari hasil pemeriksaan dua kali ya dari untuk sampel dari populasi yang sama. Nah, uji Friedman ini merupakan bagian dari uji statistik non-parametrik yang merupakan alternatif dari uji repeated measure ANOVA jika asumsi normalitas atau asumsi klasik itu tidak terpenuhi atau data berdistribusi tidak normal. Nah, di sini sudah ada data hasil pemeriksaan eh, kadar gula darah ya dalam miligram per desiliter sebelum dan sesudah mengkonsumsi obat metformin dengan dosis 500 miligram dalam rentang waktu 3 bulan ya. Nah, jadi kadar glukosa darah pasien ini diperiksa pada bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga setelah mengkonsumsi obat metformin dan berikut adalah hasil pemeriksaannya. Kemudian dari data view kita ke variabel view ya. Untuk name-nya udah di ini apa? Sudah dituliskan. Kemudian desimalnya kita nolkan. Oke, di data view. Sorry. Oke, udah tidak ada lagi 0, di belakang. Nah, jadi di sini langsung saja kita lakukan eh, uji normalitas data untuk melihat apakah uji yang akan kita gunakan adalah uji parametrik ataupun non-parametrik. Nah, di sini kita klik Analyze, kemudian kita klik General Linear Model, kemudian kita klik Repeated Measure. Nah, di sini muncul kotak dialog. Ya. Kemudian untuk waiting subject factor name kita ubah ya menjadi waktu. Kemudian number of levelnya kita ubah menjadi 3. Karena di sini kita akan menganalisis eh, 3 variabel. Kemudian klik Add. Kemudian pada kotak measure name kita tuliskan gula darah karena kita akan menganalisis kadar gula darah tadi ini. Kemudian kita klik Add. Oke. Kemudian kita klik Define. Nah, ini
Nah, ketiga variabel ini kita pindahkan ke kanan. Oke. Kemudian, kemudian kita klik save. Kemudian pada kolom residual, kita klik standarized. Kita centeng. Nah, ini akan memunculkan variabel baru, yaitu variabel residual dari ketiga variabel tadi. Ya, kemudian klik continue, kemudian klik OK. Oke, ini udah muncul hasilnya, tapi kita abaikan dulu. Ini, nah, kemudian muncul tiga variabel baru dari data yang kita analisis tadi, ya, general linear model tadi. Kemudian ketiga inilah yang akan kita analisis normalitasnya. Oke, kita akan lakukan analisis normalitas data seperti biasa. Klik analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian kita klik explore. Nah, kemudian kita pilih ketiganya. Oke, pindahkan. Kemudian klik plot. Kemudian klik normalitas. Klik continue. Kemudian kita klik OK. Ini ya. Kemudian analyze. Oke. Nah, ini sudah muncul untuk hasil tes normalitas data dari standarized residual untuk setiap bulannya tadi. Nah, seperti biasa kita akan lihat untuk hasil uji normalitas, nilai signifikansi p-value-nya itu apakah kurang atau lebih daripada 0,05. Ya, di sini kita melihat dari hasil Shapiro-Wilk. Nah, didapatkan hasil signifikan p-value untuk uji normalitasnya kurang dari 0,05 untuk masing-masing variabel. Berarti data ini berdistribusi tidak normal.
Kemudian, stop. Ini, kemudian, maka kita akan melakukan uji non-parametrik, yaitu uji Friedman. Di sini kita klik Analyze, kemudian non-parametrik, kemudian apabila terdapat pilihan legasi, maka kita klik dulu legasi dialognya. Kemudian kalau tidak ada pilihan legasi dialog, kita langsung pilih correlate sample. Nah, nih. Kemudian oke, kita masukkan untuk bulan 1, bulan 2, dan bulan 3-nya ke sebelah kanan. Kemudian untuk tes tipe udah terklik uji Friedman, kemudian kita klik OK. Nah, di sini udah ada hasil dari uji Friedman. Di sini didapatkan nilai asimsik dari tutil uji Friedman yaitu 0,000 yang berarti ada perbedaan dari sebelum dan sesudah mengkonsumsi obat penurun kadar gula darah tadi karena nilai tutil signifikansinya kurang dari 0,05. Kemudian kita klik no, kita stop schemes, kemudian kita share screen. Nah, uji Friedman ini kan merupakan uji parametrik sebagai alternatif dari uji measure ANOVA ya. Uji measure ANOVA, repeated measure ANOVA ini merupakan teknik statistik untuk menganalisis perbedaan rata-rata antara tiga atau lebih kelompok pengukuran dari subjek yang sama. Jadi, subjek yang kita teliti itu akan diulang berulang kali, baik pada waktu yang berbeda atau dalam kondisi yang berbeda. Jadi, di sini akan melihat untuk menguji efek dari waktu ke waktu atau antar kondisi yang berbeda. Jadi, kemudian, fungsi dari uji Friedman ini sendiri mengukur perubahan dari waktu ke waktu, kemudian membandingkan kondisi suatu penelitian, kemudian mengendalikan variabilitas antar individu atau hasil pemeriksaannya. Jadi demikian untuk pembahasan pada hari ini. Saya cukupkan. Terima kasih.